Halo guys, selamat datang di Gen Report. Perkenalkan aku Rosi sebagai host di Gen Report kali ini. Kita kedatangan dua remaja dari pilihan Kabupaten Jember. Untuk teman-teman silahkan untuk mengenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Oke. Hai semuanya, kenalin aku Ali dari Duta Genre Kabupaten Jember tahun 2022. Aku Esta dari Duta Genre Kabupaten Jember tahun 2022. Nah, untuk Kak Ali dan juga Kak Esta sudah tahu nggak kita akan membahas apa di Gen Report kali ini? Oh pastinya udah tahu dong, soalnya tadi waktu diundang juga udah dikasih tahu bahwa kita bakalan bahas tentang Genre seputar genre dan juga seputar pick up. Oke, betul sekali. Nah, untuk kali ini saya ingin bertanya, apa sih itu genre untuk menurut Kak Ali dan juga Kak Esta? Genre sendiri itu adalah singkatan dari generasi berencana. Jadi bacanya itu genre ya, bukan genre. Kan kalau genre sendiri itu kan Ya kayak jadinya genre musik genre mungkin musik, ya. genre Genre film musik ya, gitu. Nah, jadi program genre ini adalah program yang dikelola dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, dan disasarkan untuk remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ya Gitu. gitu. Oh ya BTW Kak Rosi, genre sendiri tuh sebenarnya ada salamnya loh. Oh, Oh iya, Iya, soalnya salam jadi seperti apa tuh? ya namanya salam genre. genre. Jadi salam genre itu kalau kita bilang salam genre, nanti jawabnya salam. Oh, salam genre. Iya Oh. gitu. Terus nanti Terus? kalau kita bilang remaja genre, jawabnya Sehat, sehat, cerdas, cerdas, ceria. Terus waktu kita bilang genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana gitu. Oke, kita coba ya. Coba ya kita coba ya Oke. tuh teman-teman di rumah. Ayo, siapa yang Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wah, keren Yeay. sekali ya Kali dan juga Esta. Nah, untuk definisi remaja itu apa sih Kali dan juga Kak Esta? Kalau menurut aku sih remaja adalah masa transisi dari anak menuju dewasa, dan juga masa-masa kayak gini tuh biasanya adalah masa kita apa ya, dalam kondisi emosi yang gak stabil, Rasa ingin tahu yang tinggi. dan biasanya kalau remaja-remaja Indonesia sekarang itu adalah ciri khas insecure. Oh, Overthinking. banyak sekali ya bener insecure banget, sekarang. Kak. Jadi Overthinking apalagi banyak saatnya. banyak hal yang ingin kita ketahui, tapi kadang remaja Indonesia itu mengalami masalah kayak kita itu nggak tahu kita harus kemana gitu. Apa yang kita kepoin tapi kita nggak tahu gitu. Kita harus menuju kemana gitu. Makanya itu ada program dari pemerintah yaitu genre Genre. ini. Nah, Karo sih tahu nggak sih kalau remaja itu ada batas usianya gitu. Nah, Iya. dan batas usia ini ada beberapa pendapat gitu. Kalau menurut WHO sendiri tuh 10 sampai 19 tahun itu dikatakan remaja. Remaja itu ya Kak Esta. Nah, Oh, betul. tapi kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu kisaran umur 10 sampai 18 tahun, dan jika menurut BKKBN itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ya, dan kalau tadi menurut BKKBN, karena genre ini adalah program dari BKKBN, nah genre itu mengklasifikasikan remaja menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu tahap awal. Remaja awal ini usianya adalah sekitar 10 sampai 14 14 tahun tahun ya. itu ya. Dan yang kedua yaitu remaja tengah, itu usianya sekitar 15 sampai 19 tahun. Dan yang ketiga yaitu remaja akhir, usianya 20 sampai 24 tahun ya. gitu. Nah, untuk tujuan genre apa sih untuk kita dan juga Kak Ali? Tujuan genre sendiri itu adalah menciptakan remaja yang tegar remaja gitu. Tegar Iya. remaja itu sendiri adalah remaja yang selalu bersikap sehat dan menghindari triad KRR, yaitu Kesehat- nafsa, ya, seks, nafsa, seks bebas, seks dan- beresiko atau seks bebas Iya, ya. dan yang terakhir yaitu Pernikahan dini. Sebenarnya pernikahan dini dulu sih yang. Ya, sekarang marak sekali ya pernikahan dini sekarang ya. Iya, apalagi Banget sih, apalagi di pelosok-pelosok desa. Sekali. Miris sekali sih. Terus sejak kapan Kak Ali dan juga Kak Esta ikut organisasi San Genre ini sendiri? Ya, kalau ikut genre sendiri baru Tahun tahun 2022, tahun sejak kemarin. kita masuk ke Duta Duta Genre. Genre. Tapi kalau kita kenal dunia genre sendiri itu udah dari kelas berapa? 10 ya mungkin.
Kalau aku sendiri sih dari SMP ya, ikut Oh, dari PIKR. SMP. Oh, iya. Kalau aku kelas 10. Ya, baik kali. Untuk rata-rata usia masuk di insan genre ini dari remaja sekolah itu juga bisa masuk di insan genre ya kali. Ya, Bisa. bisa. Saran Selama usia kita masih dalam usia itu 10 15 sampai 24 tahun. Tapi kalau insan di genre sendiri. insan genre sendiri itu biasanya usianya dari 15 sampai 24 tahun dan belum menikah. Apakah semua orang umum bisa ikut juga dalam insan genre ini? Oh, jelas. Jelas. Karena memang genre ini adalah tujuannya untuk merangkul semua masyarakat Indonesia khususnya di usia 10 sampai 24 tahun tadi. Dan juga genre ini bagi kami adalah wadah yang sesuai buat kita itu nyalurin pendapat kita, kemudian kita nyalurin Bakat, kita itu minat. bener banget gitu. Jadi kita terarah jadinya Bagus sekali. hal-hal yang lebih positif. Nah, untuk di insan genre ini kan ada di naungan apa itu? Di naungan apa di insan genre ini? BKKBN. Ya, BKKBN. Oh. Terus, nah untuk Kak Esta dan juga Kak Ali ini saya dengar-dengar di insan genre ini ada yang namanya PIKR. Nah, PIKR itu berasal dari mana sih? PIKR sendiri itu singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, PIKR sendiri juga salah satu program dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Fungsi dari PIKR sendiri itu memberikan informasi, edukasi dan konseling ya terhadap masalah-masalah remaja dan bagaimana cara remaja menangani masalah yang mereka alami. Dan di PIKR kita itu bakalan membahas tentang seksualitas, terus juga ada kesehatan reproduksi, kemudian juga peningkatan life skill di situ seperti public speaking dan lain sebagainya. Intinya di PIKR ini adalah tempat buat remaja. Dan untuk PIKR sendiri itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama PIKR jalur masyarakat Sama dan basis yang selanjutnya yaitu ada pendidikan. basis pendidikan. Iya, pendidikan. Biasanya ada di sekolah-sekolah melalui ekstrakurikuler gitu. Nah, untuk Kak Ali dan juga Kak Esta ini apa termasuk juga masuk di golongan PIKR itu sendiri? Oh, Iya jelas. jelas. Oh, bagus Kita sekali. masuk basis pendidikan ya Iya, kali bener ya. banget. Aku dari PIKR Jendela. Kalau Aku kamu aku dari PIKR Semegriman. iya gitu. Di PIKR itu sendiri apakah ada sosialisasi ke desa-desa gitu? Apakah ada? Untuk PIKR sendiri sih tergantung sih Iya. PIKR-nya. Bagaimana Dari- cara kerja PIKR tersebut gitu. Kalau basis pendidikan sih biasanya lebih ke para Terperinci siswa-siswa yang pada lainnya siswanya gitu. yang Jadi ada di dalam sekolah bener tersebut banget. gitu. Jadi agar masalah-masalah remaja itu nggak terjadi di remaja sekolah tersebut. Tapi kalau di PIKR masyarakat, basis masyarakat itu mereka lebih luas gitu pandangannya dan bisa ke arah sosialisasi secara langsung di desa ataupun di lingkungan mereka sendiri. Tapi sebenarnya kita juga bisa sih buat sosialisasi secara langsung gitu ke remaja-remaja di sekitar rumah. Dan saya juga pernah ngajakin curhat bareng gitu lah intinya sama teman-teman sebaya saya di rumah saya. Sekitar PIKR. Nah, untuk menurut Kak Ali dan juga Kak Esta, bagaimana sih kita mengajak remaja-remaja di desa ini untuk selalu mengedepankan masa depannya gitu? Gimana cara mengajak remaja di desa ini? Lebih ke kita ngobrol-ngobrol santai aja sih Iya, kayak. bener banget. Soalnya kalau remaja itu kayak kamu Ya, jangan kita gini, dikasih kamu saran jangan gitu, langsung jangan gitu. Iya. Apa sih Langsung kan? kayak apa sih kamu Nah, tahu itu. gitu Iya, biasanya. biasanya langsung kebanyakan. dibilang Langsung bilang sok apa sih up. kok sok lead? Nah, padahal itu buat dirinya sendiri ya, masa Iya. depannya sendiri. Jadi kita lebih ke ngobrol santai terus kamu tahu nggak sih gini gitu. Lebih ke kita sharing-sharing aja, sharing pengalaman, sharing pengetahuan juga ya Kak Ali. Iya, dan di PIKR sama genre teman-teman itu kita nggak melulu tentang sosialisasi, terus kita curhat-curhat gitu, nggak. Kita biasanya lebih sering ke arah main. Nah, Bermain. kalau mainnya kita itu adalah bermain genre. Biasanya kita ada kit ya, ada genre kit itu seperti main monopoli genre. Wah, ular seru tangga ternyata genre. ya kali Iya, ini. jadi dengan adanya materi-materi genre yang dimasukkan ke permainan itu teman-teman biasanya merasa lebih seneng dan nggak bosen gitu. Kalau sosialisasi tok kan bakalan kayak ngerasa Jenuh Iya, sih. ya Jenuh gitu. banget. Dan Ngantuk. remaja-remaja kan lebih suka yang heboh gitu. Untuk pengalamannya Kak Ali dan juga Kak Esta ini sudah sosialisasi di daerah mana saja? Kalau sosialisasi alhamdulillah sudah di kecamatan masing-masing Iya, Oh, tempat untuk masing-masing. persiapan duta genre.
Tapi kita itu loh sering sosialisasi lewat sosial media, Yo, lewat iya. Instagram. Kita tuh kayak nyebarin virus-virus genre tuh lewat video KIE ya gak sih? benar. Video campaign kita biasanya di-share di Instagram. Instagramnya boleh disipilkan apa nama Instagramnya untuk teman-teman di rumah? Insan Genre Jember. Wah, ya, sendiri Jember aja. Terus untuk, nah saya dengar kan Kak Ali kan duta genre Jember nih. Nah apa sih itu duta genre Jember? Gimana nih Esta? Kalau menurut aku sih duta genre itu adalah seseorang yang menjadi role model yang bisa jadi panutan untuk remaja lainnya agar bisa berperilaku lebih positif gitu ya. Dan juga harus memiliki tanggung jawab yang besar sih terhadap perubahan di kayak duta genre Kabupaten Jember gitu. Harus mempunyai tanggung jawab terhadap perubahan yang ada di Kabupaten Jember. Perubahan yang baik sih. Dan kalau menurut saya duta genre udah jelas dari namanya duta dari genre. Nah, genre sendiri kan generasi berencana. Dengan adanya duta genre itu masyarakat bisa lebih tahu, oh ternyata genre itu seperti ini gitu dari kata duta tadi. Jadi dari sosok duta akhirnya masyarakat bisa mendefinisikan bahwa genre adalah seperti ini. Nah untuk Kak Ali dan juga Kak Ista, ini kok bisa menginspirasi untuk masuk ke duta genre ini itu bagaimana? Kok bisa masuk ke duta genre ini? Oh gitu. Kalau awalnya sih aku sebenarnya terpaksa sih. Terpaksa ya. Iya, terpaksa untuk ikut genre, tetapi ternyata setelah aku nyoba masuk, kok enak gitu. Nah, karena Seru gak enak sih? dan menurut aku genre itu bersifat adiktif sekali. Jadi kayak kita itu di genre pengen terus belajar lagi, pengen mendapatkan hal-hal positif lagi dari genre dan pengen ada kegiatan lagi sama main-main bareng sama genre. Jadi ternyata kok seseru itu gitu. Kayak kita bisa sharing-sharing pengalaman, ilmu pengetahuan juga, Iya, nambah Jadi wawasan. banyak teman baru misalnya. Iya, Iya, itu udah jelas pasti itu udah sih. pasti. Heeh. Untuk pertama kali masuk di duta genre itu bagaimana rasanya? Kayak apa ya? Nervous sih. Apa seneng apa Iya, tertegun? bener-bener nervous Lebih kayak ke takut aja sih sebenarnya. Tapi kayak sebenarnya tidak semenyeramkan itu gak sih? Iya, Lebih ke sebenarnya. asik banget. Iya, sebenarnya seru. Walaupun kita waktu seleksi ya, pelaksanaan seleksi di duta genre itu ngerasa kalau kok kayak asing ya, kayak cringe banget gitu sama teman-teman yang lain gitu. Tapi ternyata setelah kita masuk ke tahap selanjutnya, kita di situ makin akrab dan makin kenal lagi sama teman-teman. Oh, ternyata genre seseru itu gitu. Terus pas kayak kita ya ada sedihnya, ada senengnya juga gak Iya, sih? bener. Kayak suka duka sama-sama sih sama teman perjuangan. Lebih seru lagi kalau waktu karantina. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang genre, coba indah tentang Monggo akun Insan teman-teman Genre bisa Akun dicoba. Instagram Insan Genre. Iya. Insan Genre Jember. dan ikut duta genre dong. Nah untuk sekarang ini kan banyak sekali isu-isu tentang gizi dan juga pernikahan dini. Itu apakah kegiatan dari penyuluhan atau sosialisasi dari duta genre Jember untuk penyuluhan ke desa-desa gitu? Apakah ada kegiatan? Kalau itu? kegiatan seperti itu biasanya dari Insan Genre Jember sendiri itu diajak kerjasama oleh PLKB atau Penyuluh tugas. lingkungan. Iya benar. Terus juga kita diajak kerjasama sama KR atau KB ataupun keluarga lansia juga gitu. Jadi kayak BKKBN tuh juga punya program yang namanya tuh Tribina gak sih Iya Kak? benar. Nah itu BKR, BKL, Urut dong Kak. oh ya BKB, BKR, dan BKL gitu. Jadi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. gitu. Oh, ya di Pick Air. Terus saya tadi lihat itu di Pick Air itu kan ada logo tangan ya. Iya. Nah 3 tangan ini menyimpulkan apa ya? Oh, Kali tiga dan yang Kaista. tadi Salam dari genre, salam genre. iya. Nah, salam salam genre. genre, Nah yang ya. 3 ini apa? Arti dari 3 dan juga Jadi yang ini tuh artinya zero, kayak menekan pada angka 0. Atau Yang menzerokan tiga menzerokan masalah tiga ini masalah. tadi gitu. Yang 3 ini adalah triad KRR. Iya. Yang 3 pertama, masalah dalam kesehatan remaja. reproduksi remaja. Yang pertama itu ada pernikahan Pernikahan dini, dini, kedua seks seks beresiko, dan yang nafsa. terakhir ada nafsa. Jadi dengan adanya salam genre itu remaja-remaja itu diajak untuk say no to this problem gitu. Intinya dengan kita salam genre itu nggak cuma salam aja, tapi melakukan dan menzirokan apa yang namanya tadi. Triad KRR. berarti bagus sekali organisasi Pick Air di desa ini ya untuk mengajak untuk mengajak remaja-remaja desa ini untuk berkesiapan kehidupan untuk masa depannya ini ya. Ya of Iya. course bener banget karena di genre sendiri
Itu kita punya 4 substansi ya. Iya, 4 Yang substansi. pertama itu ada PKBR, PKBR, terus ada kependudukan, life terus skill, life skill, dan yang terakhir ada Spru. ya kesehatan Spru. reproduksi. Jadi di situ kita dikasih tahu kayak penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja mana gitu. Dan emang tujuan awal dari genre adalah untuk menyiapkan remaja ini matang usianya saat menikah dan memiliki kesiapan mental dan juga fisik saat mereka sudah membina keluarga. Mungkin dari Kak Esta dan juga Kak Ali bisa memberikan motivasi kepada remaja-remaja untuk supaya menghindari dari apa itu? Triad KNR ya? Iya, triad Nah, itu KNR. gimana? Ngajak teman-teman remaja-remaja yang ada di desa ataupun di kota itu bagaimana? Kalau menurut aku sih katakan tidak pada triad KRR karena masa depan kita masih panjang dan kalian harus menyiapkan Betul. kehidupan kalian, masa depan kalian gitu ya. Jadi karena banyak sekali masalah-masalah yang akan dialami ketika kita sudah dewasa, maka dari itu kita harus menyiapkan masa remaja kita agar kita siap menjalani masa dewasa kita gitu. Kalau buat aku sih motivasinya jangan terlalu bucin, Nah, jangan jangan terlalu terlalu bucin. berpikir yang enggak, Bener jangan banget sih. overthinking, be a smart, dan jadiin masa remaja itu adalah masa yang paling produktif buat kalian dan kasih tahu ke dunia dan juga terutama ke keluarga kalian nanti bahwa remaja kalian adalah remaja yang positif. Tapi banyak ya yang bucin banget sekarang banyak ya gak sekarang. sih? Ya sebenarnya kalau bucin sih gak apa-apa sih, tapi jangan Terlalu kayak apa ya? Iya, terlalu terjerumus ke arah situ. Karena tujuan dari remaja sendiri adalah kita di sini untuk mengembangkan diri kita dan juga memperoleh hal-hal baru yang nantinya akan kita manfaatkan di dunia yang selanjutnya seperti pada masa dewasa dan juga pada masa kerja. Kalau bucin untuk penyemangat gitu sih gak apa-apa, Gak apa-apa ya, Tapi Mas. kalau soal gimana ya sampai buat kita menjadi pribadi yang Buruk, Hah? itu itu jangan jangan sih. sampai sih. Kayak bangun tidur udah gak mau ngapa-ngapain, maunya cuman VC ayang. Makanya mending ikut teman-teman yang kayak gitu, coba ikut Pick Erdan dan mungkin yang katanya sekarang lagi ngerasain toxic relationship gitu atau iya banget. ada masalah kayak gini di hubungan pacaran atau dan sebagainya, coba deh ikut Pick R, pasti kalian bakalan ngerasain enaknya Pick R Enaknya. apa? Karena apa? Di Pick R Sebagai itu ada kegiatan positif. iya, ada Positif dua ya. hal. Ada di sana itu ada yang pertama adalah sebagai pendidik sebaya. Jadi kita itu di situ ngasih sosialisasi atau memberikan kasih informasi ilmu, gitu, edukasi kepada sesama. Dan yang terakhir yaitu konselor Konselor sebaya. sebaya. Nah, di sini itu bertugas sebagai konseling gitu. Jadi kita di sana bisa ngerasain kayak oh iya, dengan adanya Pick R kita bisa curhat gitu, bisa Menyelesaikan masalah kita, maksudnya kayak dan dapat apa ya? kita ngerasa nggak sendiri gitu. Kita itu ada banyak remaja lain yang bisa peduli sama kita gitu. Banget. Keren betul ini ya, Pick R. Nah, untuk Kak Esta dan juga Kak Ali, karena sudah berkesempatan hadir di podcast kali ini, Ya. saya aturkan terima kasih Kak Ali dan Iya, juga Esta. ya. sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, semoga yang disampaikan Kak Ali dan juga Kak Esta semoga bermanfaat. Saya selaku host Gen Report kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Gen Report selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Terima kasih Kak Rosi. Terima kasih. Terima kasih.